Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boyka Salehu dengan NPM 2359201024. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mengerjakan tugas dari mata kuliah Machine Learning, yaitu mengevaluasi pendekatan Machine Learning pada proyek UTS sebelumnya. Nah, di proyek UTS sebelumnya, ini adalah sebuah proyek kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri dan 2 teman saya, yaitu Kartika Indri Damayanti dan yang kedua Argodon Gunandi. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas dataset yang digunakan pada proyek kali ini atau proyek UTS sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan, dan yang ketiga evaluasi pendekatan, dan yang keempat yaitu komparasi atau perbandingan antara pendekatan satu dengan pendekatan yang lainnya. Dan yang terakhir kita akan melihat hasil dan juga kesimpulan dari pendekatan yang kita lakukan gitu. Nah, yang pertama kita akan mengenali dataset yang kita gunakan pada proyek UTS. Nah, untuk dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset yang sama seperti yang telah digunakan pada proyek UTS sebelumnya, yang sumbernya dari platform penyedia data yaitu Kaggle, dan juga dataset ini berisi 2 file, yaitu file fake.csv yang berisi sebuah berita-berita palsu, dan true.csv yang berisi berita-berita fakta atau asli sebenarnya gitu. Nah, masing-masing file ini atau 2 file ini memiliki kolom dan fitur kolom yang sama, dan sebelum dilakukan project ini dia itu belum memiliki fitur ditentukannya ya. Jadi dia itu memiliki 4 kolom, yaitu title, di sini title, text, subject, dan date. Nah, kita sudah memahami dataset tersebut. Nah, lalu model yang ingin dibangun pada project ini yaitu sebuah model klasifikasi untuk melihat apakah berita itu hoax atau real. Nah, jadi dia akan hanya ada 2 kemungkinan, yaitu true or fake. Nah, jadi di dalam penelitian ini 2 dataset tersebut akan digabungkan di sini. Sebentar. Nah, di sini 2 dataset tersebut digabungkan atau di-merge nantinya. Contohnya di sini ada penggabungan fitur, yang dimana bertujuan untuk menentukan nantinya, yaitu menjadi sebuah target. Saya akan tunjukkan di bagian sebentar. Nah, di sini. Nah, dia untuk data fake akan dikelaskan menjadi kelas 0 dan data true dikelaskan menjadi 1. Nah, jadi kedua dataset tersebut ditentukan terlebih dahulu kelasnya. Ketika dataset tersebut itu fake, maka dia berlabel 0, dan ketika data itu true, maka akan berlabel 1. Dan kemudian akan digabungkan keduanya. Di sini ada penggabungan. Saya akan menunjukkannya. Nah, di sini dia itu menggabungkan antara keduanya menggunakan merge di sini. Merge kolom atau menggabungkan setiap kolom-kolom. Nah, jadi
lanjut. Nah, kemudian di sini kita melihat terlebih dahulu untuk menentukan pendekatan yang akan kita gunakan nantinya. Nah, bisa kita lihat pada visualisasi frekuensi berita ini bahwasanya untuk data fake dan true di sini memiliki distribusi jumlah berita yang seimbang. Oleh karena itu, kita akan menggunakan K-fold validation. Nah, apa itu K-fold validation? K-fold validation atau K-fold cross validation. Ini adalah sebuah metode evaluasi model machine learning dengan cara membagi dataset menjadi K bagian fold, atau dia akan membuat sebuah tumpukan atau lipatan-lipatan nantinya, yaitu untuk melatih dan menguji model secara bergantian pada setiap bagian tersebut. Misalnya gini, kita menentukan K-nya itu 5, maka dataset yang kita miliki akan dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Dia akan membaginya sama besar. Kemudian model itu dilatih menjadi 4 bagian. 4 bagian training dan 1 bagian itu testing. Nah, proses ini diulang sampai 5 kali, yang dimana setiap bagian bergantian menjadi data tes gitu. Setelah dilakukan pengulangan 5 kali, skornya kita ketahui, lalu dia akan menghitung rata-ratanya dan dijadikan sebagai performa model. Jadi itulah K-fold validation. Dan K-fold validation ini sangat cocok untuk dataset yang seimbang atau balance gitu. Nah, di sini kita pilih pendekatannya karena kita tahu datanya balance, kita pilih K-fold validation. Nah, dan kita tahu modelnya klasifikasi. Jadi kita harus mengetahui juga ini model yang ingin dibangun itu modelnya klasifikasi atau regresi itu, supaya nantinya kita bisa menentukan modelnya akan menggunakan random forest kah, logistic regression atau yang lain sebagainya. Gitu. Di sini ada hasil pendekatan menggunakan K-fold validation. Nah, di sini contohnya ada 5 model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartika Indria Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Di sini ada yang namanya matriks evaluasi. Apa sih matriks evaluasi? Matriks evaluasi itu adalah sebuah alat dalam tanda kutip untuk mengukur suatu model. Nah, di sini ada apa aja sih alatnya? Ada confusion matrix, precision, F1 score, erosi, accuracy, dan recall. Nah, terus di kodenya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat ada penggunaan precision, recall, F1 score, dan confusion matrix. Nah, kemudian di sini kami melakukan komparasi, compare atau membandingkan antara key faults dan stratified key faults. Dari hasil keduanya, membandingkan antara logistic regression, yaitu tingkat akurasinya sama, kemudian decision tree-nya lebih besar key faults, kemudian random forest-nya sama, untuk KNN-nya lebih tinggi tingkat akurasinya di stratified, kemudian gradients-nya lebih tinggi, maksudnya sama, kemudian multinomialnya lebih tinggi di stratified. Nah, sebelum kita ke hasil dan kesimpulan, kita lihat dulu di sini di
kodenya, perbandingan antara Starfield key vault ya dengan key vault. Nah, ini ada visualisasinya. Kemudian kita masuk ke hasil dan kesimpulannya ya. Nah, untuk hasil dan kesimpulannya di sini dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan pendekatan yang tepat berperan signifikan dalam menghasilkan model dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, temuan ini juga menegaskan bahwa akurasi yang tinggi tidak selalu menjadi indikator utama kualitas sebuah model. Dalam pengembangan model yang baik diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dataset, distribusi datanya, serta kesesuaian metode atau algoritma yang digunakan. Dengan demikian, keberhasilan suatu model tidak hanya ditentukan oleh skor akurasi semata, tetapi juga oleh ketepatan pemilihan pendekatan. Kemampuan model dalam melakukan generalisasi serta relevansi terhadap tujuan penelitian. Kami menarik kesimpulan utama, yaitu bahwa pemilihan pendekatan yang tepat tidak selalu menurut tingkat akurasi yang tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.